At this moment opportunity, masya Allah, ya Allah, alhamdulillah banget, Mister. I want to thank to Allah Subhanahu Wa Taala for sending Melayu people to my place, to my land. And if it's not, I'm not a Muslim perhaps. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking. Sebelum stop by itu aja, and today I'm not alone, I'm bringing the one and only. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. This is here again. Terima kasih sudah datang. Misalnya hari ini kita nggak sedondon. Iya, bisa kita nggak sedondon. Biasanya selalu sedondon. Oke, nah Mister, hari ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan, satu buah video aja. Oke Mister, ada sebuah pertanyaan sebelum kita memulai videonya, yaitu tentang menurut kamu sebesar apakah bangsa Melayu yang ada di Southeast Asia ini? Great question. Sebesar apa dia? Kalau kita berbicara tentang bangsa, erat kaitannya dengan bahasa. Yes. Ya kan? Betul. Bangsa, bahasa, dan tanah tumpah darahnya. Betul. Gitu, daerahnya. Kalau ditanya, wah besar banget Mister. Karena banget, yang saya tahu bahasa Melayu itu adalah akar. Ya kan, akar, dan mempengaruhi banyak sekali wilayah-wilayah. Akar dari apa? Akar dari bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, Negara-negara lain juga yang negara apply. seperti Filipina, Betul. Mister. Filipina juga menyerap beberapa kata dari bahasa Melayu gitu ya. Pago, pagi gitu ya. Iya. Pokoknya gitu-gitulah, banyak yang mirip-mirip gitu. Aku, Iya. aku. Southeast Asia kan, Mister? Southeast Asia. Southeast Asia itu kan ada 11 kan. Betul. Jadi kalau dibilang ada berapa negara yang menggunakan bahasa yang akar dari bahasa Melayu? Ada Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand. Nah, berapa tuh? 7. Sih? Wow, itu besar. Besar. Dari 11. Kecuali berarti Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja. Nah, itu mereka satu rumpun lagi, Iya, mereka di atas iya. kan, seperti itu. Nah, Mister, dari topik ini ada sebuah video yang sangat menarik nih, Mister. Ada news in Malay dialect yang ada di Southeast Asia ini. Kita coba dengar bagaimana berita disampaikan dalam bahasa Melayu di Thailand. Dan di negara-negara lain di Southeast Asia. Interesting. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berjumpa dekat Ini Thailand ya? Thailand. Kuala Berita di kedai kopi. Hari ini seperti biasa oleh dekat kakak silih berganti, tetapi pengacara seorang lagi mari kepada pusingnya round yang kedua dekat kakak. Hari ini dekat kakak, penonton yang dihormati, perbualan berita di kedai kopi, kita ada tetamu. Tetapi sebelum pada kita lagi berjumpa dengan tetamu, seperti biasa dekat kakak dapat tonton rancangan kita ni di beberapa platform. Seperti mana melalui Facebook, kita ada live buat masa sekarang learning. Adik kakak pergi di page Hak Setani Turatan yangประเทศไทย Tuat Jala. Manakala platform lain-lain lagi, YouTube, TikTok dan juga IG MBT Jala. Jangan lupa adik kakak weh. Hari ni kita mai kecek, kita mai buat cara hak kirim perut. Lagu mana. Tapi sebelum pada kita kirim perut tu adik kakak, kita kena kirim kepada keadaan udara dulu. Katanya hari ni macam mana? Agak-agak campur-campur. Tapi seru banget. Jabatan Meteorologi adik kakak. Salam sejahtera. Kami mulakan buletin 1.30 dengan berita menyayat hati ini. Selepas lebih 40 jam, kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun yang terjatuh ke dalam longkang di Bandar Mahkota Ceras Jumaat lalu ditemukan lemas. Dan untuk We perinciannya, kita Indonesian bersama can totally Asyik Arif. understand this. The dialect, the word. Ya, Winsla dan juga penonton Buletin 1.30, sejak awal pagi kami berada di lokasi pencarian seorang kanak-kanak perempuan yang dipercayai lemas selepas dihanyutkan arus deras di Bandar Mahkota Ceras pada Jumaat lalu. Di mana hari ini SAR memasuki pada hari yang ketiga, dan maklumat yang kami baru sahaja bolehi dan disahkan oleh pihak bomba sendiri, yang mana pihak bomba telah pun menemui mayat mangsa. Sebuah kategori drama baharu diperkenalkan buat pelajar sekolah rendah dalam Festival Belia Singapura tahun ini. Ini dalam usaha untuk memberi pelajar peluang untuk meneroka seni, membina keyakinan diri serta mengasah kemahiran komunikasi dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa ibunda. Sekolah rendah Angsana antara 60 sekolah yang menghidupkan kisah mereka di pentas tahun ini. Wow, beautiful. Drama membantu murid mengasah kemahiran bertutur mereka. Melalui drama, mereka belajar untuk berkomunikasi dan bertutur dengan yakin dan lancar.
Mereka juga belajar untuk menggunakan intonasi suara yang sesuai dengan watak yang diberikan kepada mereka. Bahasa Singapura ya? Ada bahasa Malaysia, ada bahasa Singapura gitu kan? Di S berarti. Oh, Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Satu Melayu berarti memang ke bawah Dulia yang Maha Mulia. Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan artificial intelligence boleh menjadi ibarat virus yang merebak secara dalaman yang boleh meracuni pemikiran dan mengelirukan minda serta boleh memesongkan akidah seseorang jika ia disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Justru Baginda menzahirkan keyakinan dan optimis bahawa Brunei Darussalam insya-Allah mampu untuk menjadi sebuah negara yang mantap dengan pembangunan berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Ada momen unik ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto hadir dan memberikan pidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Jadi usai pidato, Presiden Prabowo membuka kemeja dan melemparkannya ke arah kerumunan buruh yang hadir di Monas. Pak. Oh, ini hari buruh. Biar apa itu? Biar apa? Pak buka baju. Apa tujuan dia buka baju? Berempati. Allah, nggak gitu kali. Suasana meriah pun nampak dari acara perayaan Hari Buruh Internasional ini, di mana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menandakan era baru setelah sebelumnya hanya Presiden Soekarno yang pernah hadir di tahun 1965. Nah, ganti-ganti kita memasuki berita pertama kita pada hari ini. Jumlah kasus demam berdarah atau dengue DBD pada tahun 2022 Macam di Perak? di Batanghari Ya kan? meningkat Macam jadi orang Perak. 78 kasus. Faktor cuaca dan kondisi lingkungan yang kotor menjadi penyebab utama tingginya kasus DBD di Batanghari. Di selama kan juga ada yang namanya cuaca. Cuaca, betul. Kasus DBD di Kabupaten Batanghari setiap tahun Batanghari. Meningkatnya kasus DBD IKO menjadi perhatian serius Pemkab Batanghari. Rata-rata macam vakansi ya. didominasi warga yang berusia ada orang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesihatan Batanghari Nur Jali mengatakan hingga Juni 2023 kasus DBD mencapai 78 kasus. Terima kasih Encik Bicek, masih bersama kami di Berita Bahasa Palembang dan payo kita belok berita selanjutnya. 52 tahun TPRI Sumatera Selatan diharap ke pacak menguatkan peran media publik yang edukatif sama berkualitas. Di Aceh, Sumatera Utara ngen Sumatera Barat, kena bencana alam banjir ngen longsor yang makan korban ciwe ngen rete. Oh, ada jiwo, ada jiwe, ada yang gitu ya. Itu Aceh ya? Aceh. Ini Aceh kan? Melayu nih. Warga Minang yang tergabung dalam IKM atau Ikatan Keluarga Minang di Kecamatan Betung melakukan penggalangan dana di Jalan Lintas Palembang Betung. Palembang betul. Penggalangan dana kemanusiaan dipimpin langsung oleh Ketua IKM Betung Selamat Caniago. Nah, kula-kula sabarataan masih bahkan di Kalimantan menjuali dia di Habar Banua lah, makanya kami pada tadi kami nak mahabarakan dulu ke sebubuhan pian habar-habar seminggu ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Habar nang penambahan ada apa Lydia? Habar nang penambahan kula-kula. Jadi habar nang penambahan ini pengenalan sekolah Garuda. Apa garang tuh sekolah Garuda? Apa tuh ini ada program Hanyar lah. Jadi dalam pengenalan sekolah Garuda ini nang jadi kegiatan negara Presiden Prabowo Subianto kula-kula lah. Ini jadi sejarah penting. Nah, dalam undas penambahan keahlian wan keterampilan manusia atau SDM di Indonesia. Wow. Kalau Mister dilihat daripada pengguna daripada bahasa Melayu saat ini, berarti we can imagine dulu tuh seperti apa pengguna bahasa Melayu yang ada di Southeast Asia ini. Sangat luas dong, sangat luas. Bahkan I believe Mister, aku yang tidak ada di susunan Sumatera turunan itu, aku yang ada di loncat samping balik pun itu I believe that aku tuh Melayu gitu loh. Originally I'm not Melayu, tapi ketika saat itu memang orang Melayu datang,
membawa agama Islam di tempat aku, dan akhirnya satu tanah Bima itu applying Melayu rules, dan kita dipimpin oleh namanya Sultan hingga saat ini. Oh iya, Sultan, Mister. Oh. Nama bandara aku Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin nama bandara di Bima gitu. Dan itu pun terjadi juga di Sulawesi, Makassar. Seperti itu, Sultan Hasanuddin, yang mana dibawa oleh orang-orang daripada tanah Melayu, ajaran Islam. Dan akhirnya diaplikasikanlah bahasa budaya Melayunya sekarang, walaupun originally we are not that Malay, seperti itu. Iya, bahasa itu kan memang adalah salah satu produk budaya ya, produk budaya yang senantiasa bertransformasi, bahkan tidak berhenti bertransformasi saat ini gitu loh. Dan dibawa oleh para pelaku budaya gitu ya, seperti dalam hal ini salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan, digandrungi oleh para pendahulu kita bangsa Melayu adalah berdagang. Gitu kan ya, berdagang dan berdakwah, betul. Berdakwahnya ya disisipi dalam berbagai macam kegiatan, salah satunya berdagang itu dan menikah serta berkeluarga dengan artis-artis lainnya sebagai salah satu cara berdakwah juga gitu. Menikah, kemudian menyebarkan ilmu agama setelahnya, mempunyai anak dan disebarkan lagi ilmu agamanya gitu. Nah, inilah yang menjadikan Melayu adalah salah satu bangsa besar di dunia. And when we are talking about Melayu, we are not only talking specifically about Malaysia. Yes. Ya, karena Melayu itu kalau di Indonesia itu adalah subbangsa atau suku gitu ya, Mister ya. Kalau di Malaysia kan disebutnya kan bangsa Melayu. Nah, inilah yang membuat saya semakin jatuh cinta gitu dengan persamaan yang Indonesia dan Malaysia punya gitu, Mister. Walaupun tadi disebutnya bahkan ini konten kreator dari Malaysia. Iya, dari Malaysia. Betul. Ditulisnya bahasa Indonesia standar loh. Betul. Jadi stop bilang bahwa kita diklaim bahasanya itu orang Malaysia dan segala macam, stop. Ini bahkan konten kreatornya berbesar hati dan mencantumkan nama bahasa Indonesia standar. Tapi ketika kita berbicara tentang morfologi huruf, kemudian kita berbicara, Mister lebih tahu lah karena Mister belajar your name juga ya gitu, literature gitu, morfologi huruf, kemudian bunyi, fonetik. Kita nggak bisa menutup mata bahwa akarnya memang ada di bahasa Melayu gitu, dan tertransfer ke pulau-pulau lainnya, ke suku-suku bangsa lainnya gitu. Dan salah satunya adalah tempat Sultan Salahuddin memimpin, yaitu adalah Bima gitu. Itu adiknya Sultan Hasanuddin kan, yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, betul. Stop comparing, stop denying. Yes, stop denying. That's the most important stop thing. denying, start accepting and embracing that sebenarnya kita tuh tidak punya perbedaan yang gitu-gitu banget gitu loh. Justru lebih banyak persamaannya. Dan tadi saya cukup surprise ketika Mr. Sastra kaget, oh sama disebutnya yang ke bawah dulu yang maha mulia. Yes, that's the thing. Jadi memang karena we heard that in Malaysia, tiba-tiba berita Brunei juga mengatakan ke bawah dulu yang maha mulia. Seandainya kita pasti pun sultan pun akan mungkin dipanggil yang sama juga, ke bawah dulu yang maha mulia, Sultan daripada Riau. Macam itu. Sultan Syarif Kasim, Sultan Mahmud Badarudin, gitu kan? Sultan banyak yang maha mulia dan Sultan daripada Sumatera Selatan, Sultan daripada Palembang, macam itu. Itulah kenapa aku selalu kayak enggak, Indonesia sama Malaysia tuh nggak berbeda. Maksudnya kita selain mengembrace, kita menerima bahwa kita adalah bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia, kita juga harus mengembrace masa lalu yang kita punyai gitu loh. Malaysia dan Indonesia adalah berbagi satu kesatuan budaya yang luhur, yaitu budaya Melayu gitu loh. Dan even I'm not Melayu, tapi I apply Melayu. I'm sure you are Melayu sih. Iya, I apply Melayu. Nilai-nilainya gitu, norma-normanya gitu. Boleh tuh orang Melayu bilang, hey kamu orang di Bima, tak ada hubungannya kau sama orang Melayu, jangan apply. Kan tak pernah ada orang Malaysia ngomong seperti itu, tak pernah ada orang Melayu lain pun ngomong seperti itu gitu loh. They embrace us gitu loh. Karena saya yakin orang Melayu pun bukan tentang identitas pakaian gitu. Melayu itu bukan tentang pakaian yang dikenakan kemudian bisa diklaim. Melayu itu adalah tentang falsafah dan cara hidup sih, Mister gitu. Yang diaplikasikan. Yes, yang diaplikasikan dan ditularkan gitu dari generasi ke generasi. Dan the more you learn about Melayu, the kinder you will be. Gitu. Jadi mereka tuh punya kepercayaan bahwa ya gini loh, Mister. Orang-orang yang ada di Malaysia itu pun yang disebut sebagai bangsa Melayu itu pun
Ada keturunan Jawa, keturunan Bugis, Makassar, keturunan Lombok, gitu, keturunan manapun ada gitu. Tapi kan mereka menjalankan kehidupan dengan berbahasa Melayu. Betul. Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mereka berpakaian juga secara Melayu. Jadi itulah yang disebut kenapa mereka menjadi bangsa Melayu, karena Melayu bukan hanya tentang darah dari generasi ke generasi, tapi tentang cara hidup, falsafah hidup. Yes, and I want at this moment opportunity, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah banget, Mister. I want to thank to Allah Subhanahu Wa Taala for sending Melayu people to my place, to my land. If it's not, I'm not a Muslim perhaps. Yes, Nusa Tenggara itu Nusa Tenggara is in the Nusa Tenggara between Timur, Hindu di Bali dan Katolik atau Christian di Nusa Tenggara Timur. Betul ya. It's Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, and Bali here. Betul. It's Christian, it's Hindu. How in the can middle, I Muslim. be Muslim this place? Yes. Kalau nggak dari It's a dulu blessing. datang orang-orang Melayu yang datang ke sini dan ada kampung Melayu di tempat saya. Dan bahasa yang saya gunakan bahasa Indonesia, orang saya bilangnya apa? Bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. I find some similarities when I come to Perak, Mister. When I come to Malaysia with their language, mine is coming, my place, my itu juga sini, my ke sini. Malaysia my. Untuk beberapa daerah di Malaysia my. Serati is my Bebek place ya? is bebek. Ayah saya juga bilangnya Serati. So many similarities gitu. Aku makanya aku thank to Allah gitu for sending Melayu people to my land. Iya betul sekali. If it's not, it's different sekali karena bangsa Portugis dari Eropa gitu ya berlayar lewat Samudra Hindia, merapatnya di Pulau Timor ya, Pulau Timor menjadi misionaris Katolik di situ kan, jadi banyak teman-teman saudara-saudara kita yang memeluk agama Katolik atau Kristen gitu. Kemudian kerajaan Hindu Buddha akhirnya karena ada kolonialisme kalau tidak salah ingat gitu ya tergeser ke Hindu gitu, jadi Hindu jadi kuat ya, Hindu Bali ya khususnya gitu. Nah si Islam yang ada di Pulau Lombok ini itu didatangi oleh para pedagang Melayu. Kesultanan Melayu itu arahnya dari Pulau Sulawesi, dari utara ke selatan. Pulau Sulawesi itu sendiri menjadi kesultanan itu pun pengaruhnya dari Melayu, Mister. Dari pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia datang ke Melaka, terus kemudian ke selatan Kalimantan, ke Banjar gitu ya. Makanya suka Kalimantan Selatan itu juga kesultanan Islam kan. Kemudian mereka ke Sulawesi menyebarkan agama Islam di situ, kemudian sampai ke Ternate Tidore dan tak lupa untuk mengunjungi pulaumu tersayang. Untuh ya gitu kayak I'm thank Allah for this gitu loh, for the peta persebarannya Allah termasuk choose my land gitu loh. Iya. Kalau nggak sampai sekarang, kalau nggak sampai sekarang ceritanya beda. Sastra aku baru sadar loh. I'm not sastra. This is me gitu. I'm happy with what I am today gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gratefully ya. Gratefully, Masya Allah. Iya, aku baru sadar loh itu Hindu, Kristen, Katolik tengah-tengah. How could I be Muslim? That land is so Muslim. Lombok ada negeri 1000 masjid kan gitu, dan tempat aku tuh Masya Allah religious. Kalau orang terkenal orang Bima, korik semua. Terkenalnya itu korik. Orang Bima tuh apa? Korik. Pesantrennya juga banyak. Masya Allah. Banyak. Gitu, how could that be gitu? Masya Allah. Persebaran Melayu luar biasa. Besar sekali. Masya Allah. Ya. Dan look at sampai sekarang nyata peninggalan budaya, peninggalan segala sesuatunya masih ada dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Wow, Masya Allah. Yes. Semoga membuka cakrawala teman-teman juga yang menonton sebesar itu pengaruh Melayu di kehidupan kita yang masih ngomong kita nggak serumpun. Mungkin kebanyakan makan bergizi yang kurang bergizi. Ya Allah, jangan ya, sudah banyak bukti. Iya, segitu loh. Jadi kita angkat ini untuk mereratkan lagi kita untuk remind us who we are gitu, recall those memory or gitu, knowledge about kita datang dari mana. Yes.
Wow, menarik banget topik hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan inspirasi dan pengetahuan baru buat teman-teman semua dan untuk kita semua. Okay everyone, that's all from us. Hopefully you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. And also if you're new to this channel, don't forget like button and subscribe. Much love from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa kita meraih. Bye everyone. Assalamualaikum.